Halo, perkenalkan nama saya Martin Sagala dengan NIM 4233210035. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aldehid dan keton. Aldehid adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karbonil yang terikat pada atom hidrogen dan atom karbon. Senyawa aldehid memiliki rumus umum RCHO, di mana R adalah gugus alkil atau aromatik. Sedangkan keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karbonil yang terikat pada dua atom karbon. Ada beberapa karakteristik penting dari aldehid. Yang pertama, aldehid memiliki gugus karbonil yang terikat pada atom hidrogen dan atom karbon. Ini membedakannya dari keton yang memiliki gugus karbonil terikat pada dua atom karbon. Yang kedua, aldehid bersifat polar karena ada perbedaan keelektronegatifan antara atom karbon dan atom oksigen pada gugus karbonil. Yang ketiga, aldehid dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi asam karboksilat, contohnya oksidasi etanal atau asetaldehyid menjadi asam asetat. Yang keempat, ada aldehid memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan asam karboksilat dengan jumlah atom karbon yang sama, karena tidak ada ikatan hidrogen intermolekular. Yang kelima, aldehid memiliki banyak aplikasi dalam industri, seperti pelarut, bahan baku untuk sintetis senyawa organik lain, dan sebagai aroma atau perasa dalam industri makanan dan parfum. Jadi secara singkat, aldehid adalah senyawa organik dengan gugus karbonil terikat pada atom hidrogen dan atom karbon. Ada beberapa karakteristik dari keton. Yang pertama, rumus umum keton adalah RCOR, di mana R dan R adalah gugus alkil atau aromatik. Yang kedua, keton memiliki gugus karbonil yang terikat pada dua atom karbon, berbeda dengan aldehid yang memiliki gugus karbonil terikat pada atom hidrogen dan atom karbon. Yang ketiga, keton bersifat polar karena adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom karbon dan atom oksigen pada gugus karbonil. Di asam karboksilat seperti aldehid, keton hanya dapat direduksi menjadi alkohol. Yang kelima, keton memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan aldehid dengan jumlah atom karbon yang sama, karena tidak ada ikatan hidrogen intermolekular. Yang keenam, keton memiliki banyak aplikasi dalam industri seperti sebagai pelarut, bahan baku untuk sintesis senyawa organik lain, dan sebagai aroma atau perasa dalam industri makanan dan parfum. Jadi secara singkat, keton adalah senyawa organik dengan gugus karbonil terikat pada dua atom karbon. Baik, saya akan menjelaskan tujuan mempelajari aldehid dan keton dalam bidang kimia organik. Aldehid dan keton merupakan dua kelompok senyawa organik yang memiliki gugus karbonil sebagai gugus fungsionalnya. Mempelajari aldehid dan keton memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, memahami struktur dan sifat-sifat senyawa aldehid dan keton. Di sini mempelajari bagaimana gugus karbonil mempengaruhi sifat fisik dan kimia senyawa, dan mengetahui perbedaan antara aldehid dan keton berdasarkan posisi gugus karbonil. Yang kedua, mempelajari reaksi-reaksi aldehid dan keton. Di sini kita mengetahui berbagai jenis reaksi yang dapat terjadi pada gugus karbonil seperti oksidasi, reduksi, adisi, dan kondensasi, dan memahami mekanisme reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mengenal aplikasi aldehid dan keton dalam kehidupan. Di sini kita mengetahui penggunaan senyawa aldehid dan keton dalam industri, farmasi, parfum, dan sebagainya. Dan di sini kita juga memahami peran aldehid dan keton dalam proses-proses biokimia di dalam tubuh. Keempat, mengembangkan kemampuan analisis dan sintesis. Di sini kita mempelajari metode identifikasi dan karakterisasi aldehid dan keton, dan menguasai teknik-teknik sintesis senyawa aldehid dan keton. Dengan mempelajari aldehid dan keton, kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat, reaksi-reaksi, dan aplikasi penting dari kedua kelompok senyawa organik ini. Ini sangat berguna dalam bidang kimia, farmasi, biokimia, dan berbagai ilmu.